Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1993 lawan. Pergilah, aku yakin kakak pertama seperguruan tidak akan menyalahkan dirimu. Kakak pertama seperguruan merupakan orang yang baik. Yena Ling tersenyum memberitahu Thomas Qin. Ayo, adik seperguruan Qin. Eri Lin mengangkat bahunya. Saat ini dia tahu persis bahwa dirinya tidak perlu bertarung dengan Thomas Qin lagi, dikarenakan dirinya sama sekali bukan merupakan lawan Thomas Qin. Jika mereka bertarung maka hasilnya hanya akan merugikan dirinya sendiri. Thomas Qin merupakan saudara seperguruan yang paling berbakat yang pernah dia lihat selama ini. Gunung Kunlun sudah lama tidak pernah memiliki murid yang begitu kuat. Identitas Thomas Qin merupakan salah satunya. Yang lebih penting adalah aura yang dipancarkan oleh dirinya sendiri telah membuat banyak orang dari Gunung Kunlun patah semangat. Dia harus berpegang pada prinsipnya. Thomas Qin mengikuti Eri Lin datang ke kediaman Tong, guru Zaki yang sedang duduk bermeditasi. Guru sedang berlatih, kita tunggu saja di sini. Eri Lin berkata dengan nada rendah. Thomas Qin mengangguk, dia juga duduk bermeditasi dan mulai berlatih Qigong Kunlun. Saat ini, latihan ini sangat penting bagi Thomas Qin. Ekspresi Eri Lin berubah. Thomas Qin benar-benar luar biasa. Dia bahkan duduk di sini berlatih dan mengabaikan guru yang berada di sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Guru ada di depan, apakah kamu tidak takut? Eri Lin berbisik. Thomas Qin mengabaikannya dan melanjutkan latihannya. Eri Lin kelihatan pasrah. Setengah jam berlalu, Thomas Qin dan guru sama-sama memasuki kondisi kultivasi, namun Eri Lin hanya menunggu dengan hati-hati. Ketika Zaki yang membuka matanya dan melihat Thomas Qin, tatapannya berbinas-binar, sedangkan Eri Lin yang kelihatan berhati-hati membuat Zaki yang sedikit kecewa. Kamu sudah menunggu lama di samping. Mengapa kamu tidak ikut berlatih dengan adik laki-laki seperguruan? Kesempatan yang sangat berharga ini hanya dipergunakan olehmu dengan menunggu di sini. Apa yang bisa aku harapkan padamu? Eri Zaki yang menggelengkan kepalanya. Ekspresi Eri Lin juga serba salah, tetapi dia lebih mementingkan penghormatan terhadap guru. Oleh karena itu dia menunggu dengan hening di samping. Hal inilah yang membuat Zaki yang menghargai Eri Lin. Guru. Ketika Thomas Qin melihat guru telah bangun, dia bergegas berdiri. Bagus, kamu bahkan bisa berlatih pada saat ini dan berkonsentrasi. Ini menunjukkan bahwa pikiranmu sangat jernih. Dalam hal ini, kakak seperguruan Lin berbeda jauh denganmu. Ucap Zaki Yang. Eri Lin tersenyum canggung, ekspresinya kelihatan serba salah. Ucapan guru membuatnya merasa malu. Namun dia juga tahu bahwa kekuatan dan bakatnya sangat berbeda dengan Thomas Qin. Dia bisa menembus Master 8 Nadi kemudian mengalahkan beberapa 3 generasi murid sudah cukup menunjukkan seberapa besar kekuatannya. Terima kasih atas pujian guru. Ucap Thomas Qin. Kamu sungguh mengejutkan diriku bahwa kamu bisa menembus 8 nadi dalam waktu sesingkat itu. Kemungkinan ayahmu juga tidak menyangka akan hal ini. Meskipun di dalam Gunung Kunlun, namun dapat mencapai Master 8 Nadi di usia muda sepertimu juga merupakan hal yang sangat langka. Zaki yang tidak ragu-ragu dalam mengapresiasi Thomas Qin, dia adalah anak dari adik kelima seperguruan yang memiliki hubungan baik dengannya. Zaki yang tentu saja tidak akan mengabaikan Thomas Qin. Hanya ada 2 orang yang sudah mencapai daftar 8 Nadi. Yang pertama adalah kakak pertama seperguruan yaitu Yansen, yang kedua adalah kakak kedua seperguruan yaitu Dingshan Wang. Sekarang kakak pertama seperguruan sedang bertapa, kekuatan kakak kedua seperguruan seharusnya merupakan yang terkuat. Nantinya ketika kamu punya waktu, kamu boleh berlatih dengan kakak kedua seperguruan. Aku juga ingin melihat bagaimana kemampuanmu. Zaki yang tersenyum. Baik, guru. Thomas Qin menganggukkan kepalanya. Saat ini dia memang sedang kekurangan lawan. Kakak pertama seperguruan dan kakak kedua seperguruan sepertinya sangat kuat.
kebetulan dia sedang khawatir tidak memiliki iawan yang baik. Bab 1994 hanya perlu energi, tidak perlu bentuk. Guru tetap merupakan seorang guru. Thomaskin berpikir bahwa kekuatannya tidak lagi lemah, tetapi ilmu pedang Kunlun yang guru tunjukkan membuatnya tercengang. Ilmu pedang Kunlun jelas tidak lebih kuat dari pedang tanpa batas, tetapi ketika ditunjukkan oleh guru, semuanya kelihatan sangat menakjubkan. Meskipun kelihatan sederhana namun sebenarnya sangat menakjubkan, setiap pedang memiliki kekuatan yang luar biasa. Thomaskin sama sekali tidak berani mengabaikannya. Dia memerhatikan gerakan pedang yang ditunjukkan oleh gurunya dengan seksama. Satu persatu gerakannya sangat dikagumi. Thomaskin akhirnya merasakan kekuatan orang hebat. Inilah orang hebat yang tidak kenal akan ketakutan. Ilmu pedang Kunlun adalah perkumpulan ilmu dari beberapa master dari Sekte Kunlun. Pedang tanpa batas yang diperoleh Thomaskin memang tidak ada yang bisa melawannya, tetapi ilmu pedang Kunlun juga sama, terutama dilihat dari siapa yang mengendalikannya. Keduanya benar-benar tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Thomaskin tidak berani melewatkan satu gerakan pun, karena kemungkinan ilmu pedang Kunlun yang dikuasainya akan menjadi tidak lengkap jika dia melewatkan sedikit pun. Berbeda dengan pedang tanpa batas, ilmu pedang Kunlun lebih mengutamakan perubahan gerakan. Setiap perubahan kelihatan sangat luar biasa. Namun pedang tanpa batas lebih mengutamakan bermain pedang. Setiap serangan pedang sangat kuat dan terus-menerus meningkat seolah tidak akan berhenti menjadi kuat. Namun pada akhirnya, meskipun dia sendiri menunjukkan pedang tanpa batas, dia juga belum tentu merupakan lawan dari ilmu pedang Kunlun milik gurunya. 3 menit kemudian, Zaki yang berdiri perlahan-lahan dan menghembuskan napas. Plak, plak, plak. Thomaskin bertepuk tangan dan terus-menerus menatapnya. Ilmu pedang guru sangat luar biasa. Thomaskin berkata dengan antusias. Tidak perlu menyanjung, sudah berapa banyak yang kamu ingat? Zaki yang melirik sekilas Thomaskin dan bertanya. Ilmu pedang guru terdapat banyak perubahan. Aku hanya mampu mengingat sekitar 80 hingga 90%. Thomaskin mengerang. Ekspresi Zaki yang sangat terkejut. Apakah kamu tahu berapa banyak yang aku pelajari dari guru leluhur? Zaki yang bertanya padanya. Apa maksud guru? Apakah aku mengecewakanmu? Thomaskin terkejut. Ayo tunjukkan padaku dulu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengingat sekitar 80 hingga 90%? Ucap Zaki yang kick. Thomaskin mengambil pedang dari tangan guru dan mulai menunjukkan gerakan limu pedang Kunlun. Limu pedang Kunlun terdapat banyak perubahan. Ini juga merupakan satu-satunya hal yang diingat oleh Thomaskin. Dia mengatakan bahwa dia mengingat sekitar 80 hingga 90%, tetapi ketika dia menunjukkan gerakannya, dia menyadari bahwa dia hanya dapat mengingat sekitar 50 hingga 60%. Tetapi setelah dia menunjukkan keterampilan pedangnya, dia terus-menerus mencari jejak ilmu pedang guru dan berhasil menemukan cara lain. Setidaknya Thomaskin mampu menguasai esensi dari ilmu pedang Kunlun. 3 menit kemudian, ekspresi wajah Thomaskin memerah. Dia merasa sedikit tertekan. Pada akhirnya, meskipun teknik pedangnya telah ditampilkan, namun yang mirip dengan teknik pedang guru hanya sekitar 30 hingga 40%. Maaf guru, setelah aku menampilkannya, semakin lama, aku sepertinya semakin lupa semuanya. Thomaskin tersenyum pahit. Ini tidak salah, hahaha. Pada awalnya jika kamu dapat mengingat sekitar 80 hingga 90%, ini menunjukkan bahwa kamu telah mengingat esensi limu pedang Kunlun. Ketika kamu benar-benar menunjukkannya, itu akan jauh berbeda dengan awalnya. Oleh karena itu, kamu hanya perlu ingat esensi limu pedang Kunlun. Teknik pedang yang kamu tunjukkan juga didasarkan pada esensi limu pedang Kunlun dan dilakukan sesuai dengan teknik pedang yang kamu inginkan. Zaki yang tersenyum. Limu pedang setiap orang berbeda-beda, akan sangat mustahil jika bisa memiliki ilmu pedang yang sama persis. Limu pedang Kunlun hanya perlu energi, tidak perlu bentuk.
kamu bisa mengikuti energi Limu Pedang Kunlun dan menampilkan seluruh rangkaian Limu Pedang Kunlun. Dengan demikian kamu telah berhasil ketika guru leluhur mengajariku, hal yang sama juga terjadi, sehingga pada akhirnya yang aku tunjukkan adalah Limu Pedang Kunlun milikku sendiri. Sedangkan yang kamu tunjukkan adalah Limu Pedang Kunlun milikmu sendiri.